Enggak. Ini teringat ini langsung. Jadi kan tadi ibadah membaca Al-Quran itu bisa menjadi ancaman kan? Ancaman jikalau itu tidak dilakukan dengan benar. Katakan maksud dengan dasar sombong atau riya, tapi berbeda dengan pernah dengar, berbeda dengan sholawat. Di sholawat itu jikalau dibaca meskipun dengan ada perasaan riya, itu tetap memberikan kebaikan, tidak ada efek samping gitu. Nah, seperti itu Pak. Gimana Pak? Nah, aku nggak ngerti ya, tapi pengalaman hidup, pengalaman saya ketika saya membaca sholawat, maka tidak ada ruang untuk riya, tidak ada ruang untuk sombong, karena kepes sing kita ning angen-angen hati kan ngurus semua. Bagaimana kita mengungkapkan iso riya, iso sombong, iso jadi kalau ada orang yang baca sholawat masih ada itu, ya kembali itu kemudian soal apa sumbernya pasti adalah kesombongan. Maka di SSC seperti teman-teman tahu, saya berusaha mengikis ruang-ruang itu, mengikis ruang-ruang. Nah, esok habis semua, nggak usah mikir suara, nggak usah mikir nada, nggak usah mikir, nggak usah tanding-tandingan iki luwe suarane luwe enak timbang iki dan sebagainya, karena itu bisa menjadi jebakan-jebakan tadi. Sehingga yang utama bagaimana kita mengungkapkan mahabbah pada Rasulullah, meminta sholawat untuk Rasulullah pada Allah, itu menjadi hilang. Jadi nek awake dhewe iku tresno tenan karo Rasul. Sing maca ngasto Pak Haji Wildan kok Mas Yanto kok Mas Itu kok Mas Kosim kok Mas Didi ora ono bedane. Ya. Enggak ada beda. Itu ketika kita masih ada penilaian sing nada kayak suara kayak dan sebagainya, di situ masih ada sombong. Tapi dalam tarbiyah kudu ono tempatnya dalam tarbiyah, dalam pendidikan, dalam pembelajaran itu kan tetap kudu saling mengingatkan agar lebih baik. Jadi saya sepakat dengan ungkapan itu, karena hampir tidak ada ruang untuk bersombong ketika itu bersolawat. Berbeda ketika mau sholat, mau baca Quran, itu kan ada banyak ruang untuk bersombong. Banyak ruang. Sombong sarung itu baik, sombong ruang. mungkin begini ya Mas Syafri, soal membedakan ketika kita membaca Quran dan sholawat. Yang pernah saya dengar itu bukan persoalan riya kesombongan enggak, tapi saya pernah dengar itu karena di dalam sholawat itu tidak ada aturan baku, tidak ada aturan baku kapan waktunya, dan harus berwudu dulu dan harus tartil, karena nada dalam sholawat itu bisa berubah menjadi apa saja seperti itu. Nah, kenapa di Quran itu bisa menimbulkan bahaya? Yang saya padahal karena di dalam ayat Quran yang ribuan itu banyak kalimat yang mirip, tapi ketika salah mengucap ini memiliki makna yang berbeda. Jadi itulah yang kenapa di Quran harus hati-hati. Saya pernah nonton, makanya ketika membaca Al-Quran itu kan sampai panjang pendek pun harus diatur dengan tajwid. Sementara di sholawat tidak ada. Ya, itu pun kan kelahiran si Bawe kan, Karena alatnya bukan pada itu. Iya, ilmu alat juga. Jadi bukan pada itu. Jadi baca Quran pun, sholat pun dalam
dalam posisi kayak sholawat, suaranya elek dan sebagainya itu akan lebih utama ketika dilandasi dengan cinta daripada dilandasi dengan ilmu. kesombongan, pamer dan seterusnya. Tapi tetap saja kalau kita dalam kerangka syariat ya, lebih baik sholat walaupun didasari Iya, betul. pamer gitu kan daripada tidak sholat, karena pelan-pelan pasti itu akan mengikis kesombongan, pamer dan seterusnya. Tapi kan juga banyak kisah seperti Syekh Barseso itu, Iya. ya, yang puasanya, sholatnya, baca Qurannya, alimnya itu tidak ada yang mengungguli di masanya. Ya. Tapi kan dalam kisah itu tidak disebutkan beliau bersolawat. Ya, yang kisah Syekh Barseso itu. Gitu. Kalau bersolawat itu kan nggak ada ukuran lebih baik, lebih fasih, lebih gitu kayak di dalam sholat, kayak di dalam apa namanya baca Quran dan seterusnya. Sholawat ketika dialunkan dengan perasaan semua menjadi indah. Iya.